welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfianita. Di video kali ini, aku akan share soal dan pembahasan SKD Kedinasan tahun 2022 pada bagian tes wawasan kebangsaan, yaitu integritas, bela negara, pilar negara, nasionalisme, dan patriotisme. Kalau teman-teman belum nonton yang di part 1, 2, dan 3, teman-teman bisa nonton di playlist aku ya, atau kalian bisa cek di description box setelah video ini selesai. Dan teman-teman boleh nih siapkan kertas dan pulpen untuk menjawabnya, atau mau diingat aja juga nggak apa-apa ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke soal yang pertama. Tunggu dulu. Jangan lupa dukung channel aku ya agar semakin bersemangat. Yuk subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Pak Riko adalah orang yang sombong. Dia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Riko bertentangan dengan sila ke A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sifat sombong Pak Riko ini tidak sesuai dengan sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan beberapa sifat lainnya yang bertentangan dengan sila kedua ini adalah yang pertama tentang mementingkan dirinya sendiri, itu bisa termasuk ya teman-teman. Kemudian mencela hak dan kewajiban orang lain atau membenci orang lain, terus tidak mau bergabung atau bergotong royong membantu orang lain, menolong orang yang kesusahan. Itu termasuk juga dengan sila yang kedua. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung makna bahwa A. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri, B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan, C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku, D. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain, E. Keanekaragaman tidak mungkin dipersatukan. Kita lihat lagi soalnya ya. Membina persatuan dan kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang dari pilihan ini yang tepat itu jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku, karena Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi tidak boleh membeda-bedakan apapun itu, suku dan agamanya, rasnya apa, dan segala macamnya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Pak Sutrisno memiliki sikap dermawan terhadap tetangga-tetangga samping rumahnya. Setiap kali bekerja, hasil yang didapatkan Pak Sutrisno ini, sebagian disumbangkan kepada tetangga yang membutuhkan. Perilaku tersebut mencerminkan sikap integritas, A. Tanggung jawab, B. Keadilan, C. Kerja keras, D. Sederhana, E. Peduli. Jadi ini Pak Sutrisno ini kan orang yang dermawan. Setiap dia mendapatkan hasil dari pekerjaannya, dia menyumbangkannya kepada tetangga. Nah, sikap integritas dari Pak Sutrisno ini itu termasuk dalam integritas peduli ya teman-teman. Nah, ini berarti Pak Sutrisno ini cinta terhadap manusia bagi mereka yang merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini termasuk dalam sikap peduli ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Terjadinya krisis moneter di Indonesia mengakibatkan mata uang rupiah melemah. Bentuk bela negara yang dapat dilakukan warga Indonesia adalah A. Menggunakan rupiah sebagai alat transaksi jual beli, B. Menggunakan dolar sebagai alat transaksi, C. Menukar rupiah dengan mata uang asing, D. Melakukan impor kebutuhan pokok masyarakat, E. Menukar rupiah dan membeli produk dari luar. Ini udah pasti salah ya teman-teman. Membeli produk dari luar, melakukan impor kebutuhan pokok masyarakat, impor. Ini juga dari luar, ini juga salah ya teman-teman. Yang C. Menukar rupiah dengan mata uang asing, ini juga salah. Yang B. Menggunakan dolar, ini juga salah ya teman-teman. Ini kan mata uang rupiah melemah. Nah, bentuk bela negara yang tepat itu adalah yang A ya teman-teman. Menggunakan rupiah sebagai alat transaksi jual beli. Next, kita lanjut ke soal nomor 5.
Presiden Insinyur Soekarno mengungkapkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus meneladani semangat dan nilai kepahlawanan dengan menjadikan pahlawan sebagai panutan. Kemudian hal tersebut tergolong sebagai sikap A. Patriotisme, B. Integritas, C. Ekstremisme, D. Primordialisme, E. Nasionalisme. Jawaban yang tepat adalah yang E ya teman-teman, nasionalisme. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Berarti kita harus meneladani semangat dari nilai kepahlawan itu termasuk dalam nasionalisme. Nah, sedangkan kalau patriotisme ini termasuk dalam cinta tanah air ya teman-teman. Dan integritas ini itu termasuk kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Nah, kalau si ekstremisme ini, ekstrim, ini udah perbuatan yang ada kekerasannya teman-teman, yang menggunakan senjata seperti itu. Sedangkan primordialisme ini adalah menjunjung tinggi ikatan sosial dan percaya kepada mitos-mitos. Jadi yang paling tepat itu adalah nasionalisme ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Maraknya kasus korupsi di Indonesia jelas mempengaruhi pola pandang masyarakat terkait kinerja dari pemerintah. Penurunan kepercayaan warga negara terhadap kepemimpinan pun memicu terjadinya disintegrasi bangsa yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini tentu saja disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan akibat. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk dukung channel aku ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Share ke teman-teman semua agar sama-sama belajar dari channel ini. Oke, semoga teman-teman semua lulus dan masuk ke sekolah kedinasan impian teman-teman. Amin. Oke, kita lanjut yang A. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam diri seseorang. B. Menyerahkan diri dari perbuatan yang merusak persatuan bangsa. C. Tidak bisa menyesuaikan diri dengan budaya di lingkungan sekitar. D. Minimnya wawasan kebangsaan yang mengakibatkan kurangnya rasa cinta terhadap tanah air. E. Mengikuti tindakan mayoritas pada umumnya karena sudah sering terjadi. Hal yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman. Ini karena yang ditanyakan maraknya kasus korupsi di Indonesia. Ini mempengaruhi pola pandang. Itu disebabkan karena apa? Karena minimnya wawasan kebangsaan yang mengakibatkan kurangnya rasa cinta terhadap tanah air. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Memelihara hewan peliharaan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kebosanan. Namun jika telah memelihara kemudian menelantarkannya, ini merupakan upaya pembiaran dan perampasan hak binatang. Dalam hal tersebut ini bertentangan dengan sila ke A. Bintang, B. Rantai emas, C. Pohon beringin, D. Kepala benteng, E. Padi dan kapas. Jawaban yang tepat itu adalah yang B ya teman-teman, rantai emas. Karena kan kemanusiaan itu seseorang terlihat dari caranya bersikap ya teman-teman dalam memperlakukan makhluk ciptaan Tuhan. Salah satunya itu adalah hewan peliharaan. Jadi kalau misalnya kita ngasih makan nih ke hewan-hewan yang di jalanan, kalau kita nampak kita punya makanan kita kasih, berarti kita punya sifat kemanusiaan. Atau bisa disebut dengan sila yang kedua atau rantai emas. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang luas dan paling mendominasi perairannya daripada daratannya, sehingga mengakibatkan terjadinya banyak ragam kebudayaan di dalamnya. Hal ini merupakan salah satu yang menjadi sebuah tantangan dalam negeri kita. Maka perlu paham bela negara bagi setiap anak bangsa. Jika warga negara itu adalah Anda, jika warga negara itu adalah teman-teman semuanya, sikap yang perlu dilakukan adalah dengan A. Melakukan upaya kepahlawanan dengan berani ditempatkan dimanapun.
B. Menghargai seluruh kebudayaan yang ada, karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk. C. Menghormati sesama anak bangsa dan berbangga diri. D. Menjaga kehormatan bangsa dari gangguan bangsa lain. E. Memperbolehkan bangsa lain untuk mengintervensi bangsa Indonesia. Sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah yang D. Kita harus menjaga kehormatan bangsa dari gangguan bangsa lain. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan, setiap pegawai wajib berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, dan mengikuti kode etik dan kode perilaku integritas berikut ini. Kecuali, berarti yang tidak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku integritas. Kita lihat yang A, tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme di depan sesama pegawai. Ini benar ya teman-teman. Kan katanya kecuali. Ini termasuk dalam kode etik dan kode perilaku integritas. Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme di depan sesama. Yang B, tidak dengan sengaja bersikap, berkata, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual yang bersangkutan. Tidak dengan sengaja bersikap. C, senantiasa bijak dalam penggunaan media sosial. Yang D, tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Ya, yang E, menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab dan seperlunya. Ini salah ya teman-teman. Yang paling tepat itu yang salah tidak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku itu adalah yang E. Menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab dan seperlunya. Seharusnya dengan sungguh-sungguh ya. Jangan hanya seperlunya saja. Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 9. Soal nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila, yaitu A. Memiliki semangat persatuan dan nasionalisme. Nah, ini kita lihat dulu ya teman. Berikut ini yang bukan, yang ditanya yang bukan ya. Langsung aja kita blacklist yang bukannya. Ini memiliki semangat persatuan dan nasionalisme, berarti ini termasuk merupakan komitmen dalam perumusan Pancasila. Yang B, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, ini termasuk. Yang C, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, ini juga termasuk ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang D, menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara. Aturannya ini terbalik ya teman-teman. Jelas jawabannya adalah yang D. Gitu ya teman-teman. Oke, segitu dulu untuk soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan di part 4. Semoga teman-teman semua lulus dan masuk ke sekolah kedinasan impian teman-teman. Amin. Kalau kalian suka, silahkan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.